Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita dalam praktikum komputasi kelautan kelima dengan judul pengenalan software 1, yaitu ArcGIS, AirMapper, ENVI, dan QuantumGIS. Di sini sebelum memulai praktikum ini, perkenalkan, nama saya Nevelyn Angela sebagai pemateri praktikum pengenalan software 1 di praktikum komputasi kelautan 2018. Untuk itu kita langsung mulai saja. Untuk software yang pertama yaitu adalah ArcGIS. ArcGIS ini merupakan sebuah paket software sistem informasi geografis yang dikeluarkan oleh Esri. Nah, bisa dilihat di situ ada websitenya www.esri.com. Nah, di sini ArcGIS atau desktop ini mempunyai dua software utama, yaitu ArcMap dan ArcCatalog. Nah, untuk ArcMap sendiri biasanya digunakan untuk membuat peta, perbaikan, dan analisa spasial. Sedangkan untuk ArcCatalog sendiri, itu biasanya digunakan untuk mendesain basis data dan pengolahan data. Lanjut ke software yang kedua, yaitu adalah software AirMapper. Nah, AirMapper ini adalah perangkat lunak pengolahan data citra atau satelit atau Geographic Image Processing Product. AirMapper ini menggunakan suatu konsep pengolahan data yang dinamakan algoritma, yang dimana algoritma ini memisahkan data citra dari tahap-tahapan pengolahan citra atau image processing. Nah, AirMapper didesain khusus untuk pengolahan data masalah-masalah kebumian, penerapan. AirMapper juga meliputi industri-industri yang bergerak di bidang kebumian. Nah, berikut ini ada bidang-bidang yang dapat menggunakan aplikasi AirMapper, yaitu pertama pemantauan lingkungan, kedua manajemen dan perencanaan kota daerah urban, yang ketiga manajemen sumber daya hutan, lalu kemudian ada layanan informasi dan manajemen pemanfaatan lahan, lalu eksplorasi mineral, pertanian dan perkebunan, manajemen sumber daya air, manajemen sumber daya pantai dan laut, oceanographic fisik, dan eksplorasi dan produksi minyak gas bumi. Nah, masih banyak lagi bidang-bidang yang menggunakan aplikasi AirMapper ini. Nah, setelah itu ada aplikasi yang ketiga atau software yang ketiga, yaitu ENVI. ENVI atau yang dengan kepanjangannya The Environment for Visualizing Image, merupakan suatu image processing system yang revolusioner yang dibuat oleh Research System RSI. Lalu ENVI ini menyediakan data visual yang menyeluruh dan analisis untuk citra dalam berbagai ukuran dan tipe. Semuanya dalam suatu lingkungan yang mudah dioperasikan dan inovatif untuk digunakan. ENVI penginderaan jauh memiliki beberapa menu utama, diantaranya adalah file management, display management, interactive display function, basic tools, classification, transform, filter, spectral tools, map tools, vector tools, topography tools, radar tools. Dan itu semua itu bisa dibuka langsung di aplikasinya. Ini ENVI yang saya tunjukkan ini adalah ENVI 4.5. Selanjutnya yang terakhir ini adalah aplikasi QuantumGIS atau GIS atau yang sering disingkat QGIS. QuantumGIS atau lebih dikenal dengan singkatnya QGIS merupakan salah satu perangkat lunak sistem informasi geografis atau SIG berbasis open source dengan lisensi di bawah GNU General Public License yang dapat dijalankan dalam berbagai sistem operasi. QGIS bertujuan untuk menjadikan GIS yang mudah digunakan dan menyediakan fungsi dan fitur-fitur umum. QGIS sebagai alternatif dari sekian banyak perangkat lunak pengolahan
Kelebihannya yang pertama itu adalah gratis, tidak membutuhkan biaya untuk proses instalasi dan penggunaan program. Yang dimaksud dengan gratis ini karena beberapa software yang ada kita gunakan, terutama di ilmu kelautan, itu ada yang prabayar ataupun terkadang tidak resmi. Tetapi untuk QGIS ini kita bisa menggunakan secara resmi dan bisa kita fitur-fiturnya bisa kita download. Lalu ada bebas, maksudnya bebas ini dapat menambah dan memodifikasi fungsi dalam QGIS. Terus berkembang, setiap orang dapat menambahkan fitur baru dan penyempurnaan aplikasi. Terus ketersediaan dokumen panduan dan pertolongan, pendukung panduan dan bantuan terhadap permasalahan tersedia online dan dapat diunduh dalam bentuk dokumen. Multi sistem operasi dapat diinstal di Mac OS, Windows, Linux, and Android versi beta. Nah, jadi QGIS ini bisa berguna untuk software kita dalam praktikum. Dia hampir sama dengan ArcGIS, tapi kalau QGIS ini lebih ringan dan gratis, dan fitur-fiturnya bisa kita pilih sendiri. Oke, sekian dulu untuk teori. Di sini kita akan melakukan praktikum tentang layout peta pada ArcGIS. Nah, oleh sebab itu untuk memulainya kita akan buka software ArcGIS. Oke, di sini kita buka software ArcGIS. Ini. Dan ini dia aplikasi ArcGIS. Nah, di sini yang saya pakai itu aplikasi ArcGIS versi 10.3. Nah, untuk memulai praktikum ini kita buka klik file, kemudian add data, kemudian di sini saya pilih. Nah, ini saya dapat datanya. Ini data Indo-SHP Tempatan Indonesia. Ini kita masukkan aja. Nah, inilah data yang dihasilkan dari Inkabu tadi. Nah, lanjut selanjutnya kita bisa melakukan layout peta. Nah, di sini layout peta yang kita gunakan layout peta yang sederhana saja, hanya untuk sesuai dengan unsur-unsur pada peta. Seperti yang kita ketahui sendiri di modul, untuk pembuatan layout peta itu di sini ada yang seperti di modul itu kayak gini. Ada judul peta, peta utama, arah mata angin, skala batang, skala angka, legenda peta, insert peta, nama pembuat lambang instansi dan nama instansi dan lambang instansi. Nah, yang kita buat untuk kali ini yang lebih sederhana saja. Kita langsung klik di sini, di ujung sini ada tulisan layout, layout peta. Nanti dia akan muncul. Nah, layer seperti ini. Nah, ini bisa kita rubah dulu. Di sini. Nah, ini kita rubah menjadi landscape petanya. Jadi jangan kayak gitu kayak tadi berdiri ya. Lalu kita atur. Nah, petanya jadi seperti ini. Nah, ini kita kecilin aja. Kita sesuaikan. Nah, agar petanya rapi, itu kita bisa menggunakan garis bantu. Pertama scroll dulu, kita perbesar ya. Nah, di sini tuh garis bantu ini membantu kita untuk membuat peta lebih rapi. Nah, garis batas ya, garis bantu atau garis tepi lah istilahnya. Nah, untuk itu
kita biar sejajar antara peta dengan unsur-unsur petanya sejajar. Nah, di sini ada garis-garis. Nah, itu kita bisa kita perbesar lagi agar kelihatan ya. Nah, ini kita ambil. Nah, ini dia petanya. Ini kan kertas di harddisknya. Terus kita pilih ini pembatas. Nah, nanti dia akan muncul garis-garis biru seperti ini. Nah, ini garis pertama. Kemudian untuk yang ini juga kita bikin garis tepi biar rapi ya. Terus yang bawahnya juga ini saya kasih jarak 0,5 cm. Nah, untuk standar pembuatan peta atau layout peta itu kita memiliki standar. Nah, untuk standarnya sendiri, ini dia standar tata cara penyusunan peta. Nah, ini nih ada yang standar layout peta tematik ukuran skala ini. Lampiran yang untuk A1, lalu ada yang A3. Nah, ini yang untuk A1 yang skala 1:50. Nah, sebenarnya kita akan menggunakan yang standar A3, tapi untuk materi komputasi kelautan kita cukup untuk mengetahui saja cara melayout petanya dan cara membuat garis tepi. Nah, di sini juga saya bikin sama, jadi rata ya, atas bawah itu rata. Ini tadi tuh 5 juga, saya bikin ini 5, ini 5, 0,5 maksudnya. Nah, ini kita buat juga garis tepinya. Oke. Ini bisa digeser-geser. 0,5 juga. Nah, ini kita kecilin dulu, kita lihat. Oke, ini baru yang segini. Terus kita buat lagi. Kita besarin lagi. Ke sini. Garis. Ya, kita buat 2 titik ya. Satu di sini. Jarak 1 cm, ini tuh ukuran 5 cm. Oke, kita buat lagi di tengah-tengahnya seperti ini, lalu juga ini seperti ini. Nah, terus untuk bawahnya juga ini juga bisa digeser-geser, dua-duanya bisa digeser-geser. Kalau hilang bisa lanjutin lagi. Ini juga kita buat sini. Oke, lanjut ke sebelahnya. Lakukan hal yang sama untuk sebelahnya. Nah, ini udah kita buat garis-garis tepinya untuk membantu kita dalam pembuatan unsur-unsur peta. Nah, unsur-unsur petanya sendiri itu yang kita buat untuk analisa data nanti, itu peta, judul petanya, skalanya, lalu ada insert petanya lagi. Insert petanya ini untuk kalau kita menggunakan peta daerah, nah di sini kita harus buat lagi data petanya Indonesianya, terus kita buat titik koordinatnya, titik di mana kalau di seluruh gambar ini ada di mana letak daerah yang kamu pilih. Tapi kalau untuk sekarang kita masukkan data Indonesia aja, karena ini juga kita masukkan data Indonesia saja. Terus habis insert data, insert peta, kita masukkan legenda peta. Legenda petanya kita masukin nanti ada beberapa, terus kemudian yang ke bawah profil pribadi pembuat peta. Itu habis itu ini kemudian kita lanjutkan
Selanjutnya kita membuat rectangle. Nah, di sini rectangle kita ambil. Nah, di sini udah kita bisa titikkan, kita besarin dulu. Biar mempermudah kita dalam membuat ya. Ini kita beri garis seperti ini. Dia akan muncul. Kita buat juga yang lain. Ini. Oke. Kemudian lakukan lagi. Rectangle lagi. Kita lakukan dulu semua ya. Nah, kemudian untuk petanya sendiri biar kita rapi ya. Kita juga buat. Nah, ini kita rectangle tadi juga petanya biar bagus. Nah, ini kan untuk yang insert datanya ini insert yang untuk judulnya ini kita klik 2 kali, klik kiri 2 kali, habis itu kita bikin no color biar dia bening kayak gini. Ini lakuin hal yang sama juga untuk semuanya yang berwarna kuning. Nah, selanjutnya kita buat judul peta. Nah, ini kan yang kita buat ini adalah peta tematik Indonesia ya. Jadi kita buat judulnya. Kita klik yang A ini. Lalu kita klik di sini. Kita klik caps lock peta tematik Indonesia. Oke. Kita klik OK aja dulu, editnya nanti dulu. Ada. Nah, untuk ininya kita bikin di sini aja nih, milihin tulisannya. Saya pilih Times ya, Times New Roman. Habis itu kita pilih ininya, kita coba 20. Besaran enggak? Besaran berarti 15, oke. Ini kita bisa tarik, kita rapikan ke sini. Ininya. Nah, kemudian kita buat pilih insert, terus kita masukkan untuk yang kedua itu adalah skala. Di sini kita masukkan 2 jenis skala. Nah, untuk skalanya yang saya masukkan itu adalah ini pertama skala bar. Terserah. Tadi tuh bukannya di insert ya, di insert habis itu skala bar selector. Saya di sini pilih yang batang. Ini saya pakai yang ini double ini, lalu kita klik OK. Nah, dia muncul kan. Kita kecilin, sesuaikan dengan nah, ini kita buat sejajarkan dengan ini. Kemudian kita pilih lagi untuk yang kedua di insert itu ada nih yang skala yang North Arrow Select-nya. Itu kita bisa pilih terserah mau gunain yang mana di sini. Nah, di sini saya gunakan yang ini. Oke, terus kita pindahin ke sini. Kita kecilin. Nah, ini dia kayak gini. Sini sama ini. Yang ketiga itu adalah insert peta. Nah, ini kita masukin aja data inkabunya. Nah, di sini kita pilih insert, habis itu kita pilih data frame. Nah, data frame ini kita pindahin ke lokasi di sini, sesuaikan dulu. Oke. Nah, di sini kita klik aja. Klik kanan, terus add data. Nah, add datanya kita masukin data inkabu tadi. Nah, kita masukkan gambar ini.
Lalu kita klik OK. Nah, inilah dia apa namanya, data inset petanya. Nah, kalau nanti buat petanya, peta daerah, di sini kita bisa menunjukkan titik lokasi kita, lokasi peta kita di peta Indonesia. Selanjutnya kita akan membuat legend peta ya, legend atau simbol-simbol. Nah, karena yang kita gunakan ini adalah peta Indonesia, kita masukkan simbolnya hanya untuk informasi saja. Ini di sini, lalu kita masukkan legend. Tidak ada. Nah, karena di sini kita hanya yang kita masukkan itu adalah data Enkabu saja, jadi legendnya hanya satu. Nah, legend-legend itu banyak sekali. Contohnya seperti ada pelabuhan, ada di sini kalau bisa ada pelabuhan, ada airport atau bandara, terus ada warna-warna, ada perairan, ada lokasi mangrove. Nah, ini di sini juga ada tata penyusunan untuk pembuatan peta simbol-simbolnya itu. Ada garis pantai, batas negara, provinsi, kabupaten, dan sebagainya. Ini dia. Nah, bisa dilihat. Nah, ini ada misalnya ibu kota negara, ada simbolnya yang seperti ini. Terus pada skala 250, 50K, ini RGB-nya, warna-warnanya juga ditentukan. Sesuai kodenya juga. Karena tadi kita legendnya hanya kita memasukkan data Enkabu, jadi tidak apa-apa. Ini tetap seperti ini saja. Nanti kalau udah membuat peta daerah dan sudah menemukan, sudah download data, ada pelabuhan, titik pelabuhan, ataupun pelabuhan, airport, ataupun lokasi-lokasi perairannya, bisa dimasukkan ke legend, nanti otomatis masuk. Kemudian yang terakhir, ini Enkabunya bisa kita ganti dulu ya. Nah, ini bisa kita ganti jadi peta Indonesia kayak gini. Klik di sini aja dua kali. Habis itu klik general, terus ganti tulisannya di peta Indonesia. Lanjut, yang terakhir adalah itu nama, NIM, kelas, dan tulisan Universitas Sriwijaya. Nah, di sini saya mau letakin nama dulu seperti biasa, klik teks. Teks, klik 2 kali, terus di sini kita buat nama. Nama Evelyn Angela, baru NIM 0805383. Habis itu kelas A, baru di bawahnya tulis Universitas Sriwijaya. Lalu ini saya tata tengah biar bagus. Lalu kita buat seperti ini akhir jadinya. Oke. Kita perbesar. Nah, terus kita masukkan lambang Universitas Sriwijaya, itu bisa klik insert, lalu picture, lalu ini lambang Unsri, kita masukin, kita kecilkan sesuai ukuran, kita masukkan di sini. Dan akhirnya kita rapikan dulu. Kita rapikan, jangan sampai menutupi. Kecilkan lagi. Oke. Coba besarin dikit kayaknya.
Nah, akhirnya jadi juga peta tematik Indonesia. Dan jadi akhirnya jadi peta Indonesia yang kita inginkan. Nah, ini untuk tutorialnya. Nah, untuk kita menyimpan datanya itu bisa sebelum kita simpan datanya, petanya itu kita buat garis tepi untuk agar pada saat garis tepi ini agar petanya ada bagus saat di print, ada garis samping-sampingnya itu, terus kita bikin rectangle aja secara besar. Ini saya bikin di sini. Sebentar kita bisa rapikan. Ini rectangle-nya kita buat dari yang pertama. Biar kelihatan ya, kita besarin dulu. Oke. Nah, ini yang di sini, ini untuk peta. Kita tarik aja dulu singkat. Kita kecilin lagi. Kecilin. Kita kecilin lagi biar enak buatnya. Oke, kita sesuaikan ke yang pertama ya. Nah, seperti ini. Oke. Lalu kita klik 2 kali aja. Kita ganti no color. Lalu kita klik OK. Dan jadi peta Indonesianya. Ini saya bikin tebal. Oke, jadi akhirnya baru setelah itu bisa kita simpan. Tadi file, lalu kita ekspor peta. Kemudian saya bikin di sini peta tematik Indonesia. Peta tematik Indonesia, terus formatnya itu JPEG ya, agar bisa dibuka di file biasa. Lalu kita simpan, kita tunggu di bawahnya 100% ekspor, habis itu selesai. Nah, untuk itu untuk melihat datanya kita bisa lihat di sini. Bisa lihat di sini dia peta tematik Indonesia. Nah, ini petanya. Tidak apa-apa seperti ini. Sebenarnya ini banyak sekali legendanya kalau kita masukkannya. Ada toponomi daerah, habis itu ada mangrove seperti saya bilang tadi, ada losi perairan, ada apa, kita bisa masukkan di sini bila kita datanya. Untuk sekarang kita masukkan aja data peta ini saja terlebih dahulu. Intinya teman-teman sekalian 2020 dapat mengerti unsur-unsur pada peta. Nah, sebenarnya tujuan dari layout peta itu adalah memberikan layout peta itu adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca yang ingin membaca peta dengan simbol-simbol, dengan memberikan informasi simbol-simbol, lalu ada skalanya, lalu jarak, koordinat, ataupun yang lainnya. Nah, tujuan dari layout peta itu bisa kita baca di modul. Nah, di sini tadi itu menurut Irwansyah 2017 itu ada nomor 7 ini ada layout peta itu yang unsur-unsurnya itu ada grid dan koordinat. Nah, tadi di peta ini belum kita buat grid ataupun koordinat pada peta. Jadi untuk laptopnya nanti
adik-adik teman-teman 2019 bisa memasukkan grid di peta ini, dapat plus 10 bila bisa memasukkan grid pada pembuatan peta, termasuk memasukkannya di analisa, itu dapat plus 10. Oke, sekian dari saya. Jika ada yang tidak dimengerti, silakan tanya pada saat praktikum hari Selasa, praktikum berlangsung. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Pada Tuhan saya minta ampun. Sekian, terima kasih.